Tekuni hobimu, apapun itu, siapa tahu itu rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku semua bersama saya Enar Asa. Dan kali ini nanti kita akan sedikit membahas, berdiskusi tentang tema yang tentunya akan lebih menarik dari yang kemarin-kemarin. Tapi ini lumayan santai ya, tentang menekuni hobi, siapa tahu itu adalah rezeki. Tentunya saudara semua, semoga semua dalam keadaan sehat di masa pandemi seperti saat ini. Wajib hukumnya untuk selalu menjaga kesehatan diri masing-masing dan juga keluarga kita tercinta. Nah, boleh nggak Enar tahu apa sih hobi dari saudaraku semua? Yang mungkin nanti bisa ditulis di komentar ya. Tentu hobi antara kita semua tidak selalu sama, atau mungkin ada juga yang memiliki kesamaan hobi seperti Enar. Kalau Enar sih punya hobi menulis, dan hobi itu tidak tiba-tiba ada. Mungkin saudara semua memiliki hobi yang sudah ditekuni dari zaman kecil atau dari zaman waktu sekolah, waktu kuliah. Tapi kadang hobi itu juga tiba-tiba muncul begitu saja, bahkan mungkin juga bisa dilatih. Mungkin kedengarannya lucu ya, atau bahkan konyol kalau sampai kita tidak memiliki hobi. Tapi ada loh, saya sendiri merasa pernah tidak memiliki sebuah hobi. Itu hal yang kedengarannya aneh, tapi faktanya memang saya pernah ada dalam fase merasa tidak memiliki sebuah hobi. Sebuah hobi misalnya kita suka nyanyi, kita hobi nyanyi, kita hobi masak, kita hobi bersepeda, atau kita punya hobi yang banyak yang lain. Tapi kadang kalau kita terlalu aktif sehari-hari melakukan aktivitas seperti biasanya, juga lupa apa yang kita sukai. Kita makan, ya semua orang makan, apa kita hobinya makan? Atau kita tidur, masa kita hobinya tidur? Bahkan mungkin untuk memunculkan sebuah hobi khusus apa di antara sederek semua, mungkin ada juga yang merasa tidak punya. Tapi tidak perlu khawatir. Dulu saya sendiri merasa tidak punya hobi, hingga saya kemudian menemukan hobi menulis. Apa hobi saudaraku semua? Siapa di sini yang suka menyanyi atau memasak? Nah, alangkah baiknya hobi itu ditekuni dengan baik dan benar. Mungkin kita merasa bahwa hobi kita saat ini ya biasa-biasa saja, suara pas-pasan, atau masak ya nggak terlalu sedep-sedep banget, kecuali buat kita sendiri dan keluarga. Tapi siapa yang tahu sih kalau hobi yang ditekuni, yang diasah terus-menerus, bisa saja itu adalah rezekinya kita. Misalnya ada orang yang tidak sadar bahwa dari hobinya dia memasak, ternyata masakannya enak. Dia mencoba untuk merintis sebuah usaha, kemudian dipasarkan, dijajakan, dan kemudian bisa aja menjadi rezeki di kemudian hari. Sudah banyak bukan? Misal kalau kita bicara soal makanan, sejarahnya ayam Kentucky dari Amerika misalnya, dia juga dulu dari nol ketika dia menjajakan ayam goreng panas dari door to door, dari satu tempat ke tempat lain, hingga kemudian memiliki sebuah gerai sendiri, dari satu menjadi banyak. Ternyata dari sebuah keahlian ataupun sesuatu yang ditekuni dan concern terus-menerus bisa menghasilkan, mendatangkan sebuah rezeki di kemudian hari. Ya, kemudian bagi yang hobinya nyanyi, mungkin kita merasa suara kita pas-pasan. Ya kalau kita merasa bagus dong, kalau pas-pasan ya dilatih terus. Mungkin kita jadi penyanyi kamar mandi misalnya, atau nyanyi di kamar, atau sekarang ada aplikasi semacam Semule atau yang lain-lainnya, itu ya bisa kita pakai, bisa kita gunakan sebagai latihan.
dan sebagainya. Saya pikir dari mulanya hobi menyenangkan diri sendiri, tapi kalau itu diolah vokal, latihan terus menerus, kemudian mencoba sesuatu hal yang baru, mau belajar, saya yakin pasti itu nanti akan lebih baik setidaknya dari menyanyi yang biasanya. Akan ada kenaikan level lah, yang misalnya kemarin level nyanyinya masih segini, kemudian agak-agak fals sedikit karena sering dilatih, akan menjadi lebih bagus. Contohnya dari ajang pencarian bakat yang ada di televisi. Sekarang banyak kan ajang pencarian bakat dangdut misalnya, itu siapa yang kita bakal tahu ketika, mohon maaf, dari latar belakang dari kampung, dari keluarga yang secara ekonomi kurang, kemudian dari, mohon maaf, dari semuanya belum menunjukkan entertainment sejati, masih benar-benar polos. Sekarang ketika tampil di halayak, kemudian sering diasah, dia bisa memenangkan sebuah kompetisi. Dari kesempatan yang dicoba itu mendatangkan sebuah rezeki, bukan? Berarti semua hal itu berawal dari hobi, jika ditekuni akan menjadi maksimal. Nah, kalau bicara memasak, kemudian menyanyi, itu kan bukan expertnya aku. Sekarang Enar mau bicara tentang menulis yang merupakan hobi. Namun jangan dikira hobinya Enar nulis itu juga datangnya terlambat. Tadi di awal aku bilang seperti ini, siapa nih yang gak punya hobi? Ya banyak, termasuk dulu. Saya sendiri merasa bahwa saya nggak punya hobi. Teman saya ada yang bisa hobi nyanyi, masak, dan lain sebagainya. Dan saya cukup galau, merasa nggak punya hobi. Karena setiap hari melakukan hal-hal yang menurut saya rutinitas itu saja dan tidak ada yang menonjol. Kadang hobi juga harus diciptakan. Semisal kita nggak memiliki hobi, kita bisa misalnya mencoba sesuatu hal yang baru, bercocok tanam, atau mungkin coba apa ya selain masak, yang lainnya deh. Ketika kita merasa itu senang, kita enjoy menjalaninya, bisa jadi itu hobinya teman-teman semua. Soal nulis. Nah, soal nulis ini ceritanya ya sedikit ya, boleh kan cerita bahwa hobi ini ditemukan belum cukup lama, karena saya sendiri menulis sekitar baru tahun 2012. Kalau sekarang 2021 8 ya, mau ke 9 tahun lah ya, nggak terlalu lama sih. Dan alhamdulillah dari waktu yang belum terlalu lama itu Enar bisa memiliki beberapa buah karya, ada di antaranya yang alhamdulillah sudah masuk ke toko buku barangkali di tempat atau di kota saudaraku semuanya. Siapa nih yang punya hobi nulis kayak Enar? Tulis ya di kolom komentar, kita bisa sharing-sharing tentang awal-awal kita memulai menulis, pasti tidak mudah. Nah, ini menarik karena saya sendiri dulu merasa tidak bisa menulis. Ini yang parah banget waktu saya kuliah. Jadi jangankan menulis seperti saat ini, bisa bikin buku, bisa bukunya itu dinikmati banyak pembaca. Dulu banget kan penulisan jenisnya macam-macam nih, ada yang santai, misalnya ada juga yang ya semi artikel dan sejenisnya, bahkan ada juga yang karya ilmiah. Dulu saya merasa nggak bisa itu membuat seperti itu. Paling yang susah saya pikir artikel, wacana dan sebagainya, yang biasa saudara semua bisa nikmati di koran ya, di koran ataupun sekarang modelnya koran elektronik dan sejenisnya, kita bisa baca ulasan dari para penulis atau pewarta berita di internet, itu yang paling mudah. Nah, kayak gitu tuh Enar gak bisa banget. Nah, ini alhamdulillah dulu pernah sih sebentar, ya nggak lama, sekitar 2 tahun dulu Enar punya kesempatan bisa jadi reporter di sebuah salah satu stasiun radio ya cukup punya nama sebenarnya di pusat, tapi punya cabang di daerah di Jawa Tengah, di kota Semarang. Dan alhamdulillah setelah magang maupun kerja di situ selama 2 tahun cukup terasah juga. Salah satunya bisa public speaking seperti saat ini, dan juga punya keahlian menulis. Nah, kemudian dari yang menulis itu mula-mula adalah mengumpulkan tulisan-tulisan yang sudah lama banget dari zaman kuliah, dari zaman bahala banget, yang mangkrak di komputer rumah. Ini komputer belum laptop, jadi di komputer rumah, daripada nganggur, daripada mubazir, daripada cuma misalnya di kertas pun berserakan, Enar punya inisiatif buat
saya bukukan. Jadi saya kumpulkan semuanya di file-file, saya coba olah, saya edit, dan saya bahasakan untuk pas di tahun yang waktu itu di tahun 2012-an. Jadi saya sesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Nah, yang ini cukup gokil sih. Jadi setelah punya sebuah karya dan kemudian ketagihan pengen nulis lagi karena sudah menemukan sebuah hobi ya yang tadi masih tersembunyi. Nah, ini kegokilannya adalah tahun 2013. Alhamdulillah kan tahun itu Enar mengakhiri masa lajang dan bisa menemukan tambatan hati dan menikah. Nah, ini gokilnya adalah nulis buku tentang kisah lah kita ketemu saya sama pasangan, dan juga buku yang kemarin itu saya revisi. Jadi modelnya terima kasih, ini menginspirasi penulis senior, penulisnya Laskar Pelangi, Mas Andrea Hirata. Bisa saya inspire waktu itu saya bikin buku bolak-balik. Jadi ya ke sebelah sini itu adalah buku yang saya revisi jadi yang lebih bagus lagi untuk enak dibaca, dan belakangnya saya balik ini bolak-balik itu buku ya seperti teen lit ya, seperti kisah singkat lah pertemuan sampai akhirnya bisa menikah. Nah, itu gokilnya adalah saya cetak tuh sama suami dan saya kasih sebagai gift untuk pernikahan. Ya namanya orang suka hobi gimana sih, jadi ya udah kita lakukan dengan senang aja dan belum berpikir sampai sejauh bisa jadi rezeki seperti saat ini sih waktu itu. Yang pengen Enar sampaikan kepada saudaraku semuanya adalah poinnya itu kita harus percaya diri. Kalau bukan kita nih yang kemudian yakin sama kemampuan diri kita sendiri soal hobi kita, terus siapa yang mau mengapresiasi bahwa kita bisa nyanyi, kita bisa masak, atau kita bisa menulis? Kalau bukan diri kita, siapa lagi? Ya mungkin oke lah pasangan kita atau keluarga kita, tapi sebenarnya motivasi terbesar untuk kita bisa merasa kita mampu adalah diri kita. Jadi buat sederekku semua yang memiliki hobi, mulai sekarang ayo diasah, percaya diri, yakini bahwa hobi itu memang nggak tiba-tiba ada. Mungkin itu ya rencana Tuhan untuk kasih sesuatu kepada sederek semua, jadi rezeki barangkali seperti yang kemudian Enar bisa dapatkan seperti saat ini. Nah, kembali ke nulis ya. Jadi alhamdulillah di tahun 2014-2015 karena kepercayaan diri Enar tadi itu ada kolega, ada teman yang kemudian meminta tolong sebuah penerbitan untuk menerbitkan beberapa tulisan Enar yang biasa saya tulis. Kemudian daripada itu mangkrak, alhamdulillah bisa jadi sebuah buku lagi. Jadi waktu 2014 ada satu karya yang terbit dan alhamdulillah juga bisa sampai ke toko buku. Itu sesuatu hal yang luar biasa menurut saya karena waktu itu saya masih pemula banget. Terus di tahun 2015 alhamdulillahnya juga ada kesempatan yang sama. Jadi ada dua buku yang alhamdulillah bisa sampai dinikmati pembaca seperti saat ini. Nah, kemudian singkat cerita di tahun 2016, nah ini benar banget kalau kita yang namanya silaturahmi itu akan insya Allah akan memperpanjang umur dan juga menambah rezeki. Dari 2016 itu karena saya pernah punya buku yang sampai alhamdulillah masuk ke toko buku. Di 2016 itu saya punya kesempatan untuk membuat buku yang ya meskipun belum masterpiece karena saya sukanya sense di politik, tapi itu buku tentang sosial, tentang sebuah CSR gitu deh, corporate social responsibility perusahaan. Jadi waktu itu saya punya kesempatan dikontrak oleh sebuah BUMN untuk bikin sebuah mini riset sekitar 6 bulan dan hasil karyanya adalah buku. Jadi itu sesuatu banget yang menurut saya sendiri. Jadi kembali lagi buat temen semuanya, buat sederekku yang memang memiliki sebuah hobi, ayo ditekuni. Kalau bukan kita yang mengapresiasi, terus siapa lagi? Siapa tahu itu rezeki sederekku semuanya. Jadi semangat ya, mulai ini habis lihat acara tontonan Enar ini yang semoga menginspirasi sederekku semua untuk yakin bahwa teman-teman semua juga mampu, juga punya sebuah hobi yang layak untuk ditekuni, dikembangkan, dan siapa tahu jadi rezekinya sederekku semuanya. Finally, setelah 8 nyaris 9 tahun, alhamdulillah Enar sudah ada sedikitnya, harus dihitung ya, 6, 7 atau 8 buku, karena memang nggak semuanya memang
masuk ke toko buku, memang ada yang koleksi pribadi, tapi semuanya buku ya. Itu alhamdulillah sudah sedikitnya ada 7 kalau nggak salah. Coba nanti saya cek lagi. Meskipun juga nggak semuanya juga punya saya koleksi. Kadang kalau ada teman mampir, mau nggak mau yang udah koleksi pribadi ya buat teman, nggak boleh ya, jadi nggak direkomendasikan. Paling nggak teman-teman semua yang suka nulis, yang punya buku ya harus nyimpen masternya deh satu buat kenang-kenangan sendiri. Nah, kembali lagi, berarti semua hobi jika ditekuni menjadi dengan sepenuh hati bisa maksimal, insya Allah bisa jadi rezekinya saudaraku semuanya, termasuk juga urusan tulis menulis. Dan apalagi ya, kayaknya itu deh, memang itu pesan yang memang ingin Enar sampaikan, bahwa saudara semua yang nggak punya hobi pun jangan khawatir, hobi juga bisa diciptakan. Dan mulai sekarang tekuni, yakini hobimu, dimaksimalkan hobimu semuanya. Saya yakin jika dilakukan dengan sepenuh hati, jika dilakukan dengan maksimal, dari sekedar hobi bisa mendatangkan rezeki buat kita. Ya kan? Nggak bisa kalau nggak dicoba. Harus dicoba. Oke, kayak gitu cukup ya, kayak gitu aja. Dan maaf nih kalau sudah ngomongin soal hobi, ya kayak gini nih bawaannya, seneng. Terima kasih sekali lagi saudaraku semua, senantiasa sehat. Jangan lupa komentarnya yang positif, dan pengalamannya untuk menekuni hobi juga bisa disampaikan di komentar. Dan tentu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe my channel Enar Asa. Dan see you besok di tema yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.